Hari ini berbicara tentang Natal bagi para gembala. Nah, minggu lalu kita bicara tentang dari Mesir kupanggil anakku. Ya, ternyata menarik bahwa Mesir selain daripada mengingat tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir, lalu kita mengingat juga bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka. Lalu sebetulnya itu juga berkaitan dengan bagaimana orang Israel dihukum oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka, sehingga mereka dibuang ke Asyur dan juga ke Babilonia. Namun menarik, kesetiaan Tuhan, bukan karena kehebatan orang Israel, kesetiaan Tuhan. Sehingga waktu Yesus ada di Mesir, memang untuk mengingatkan tentang bagaimana Israel, anak sulung itu, mereka Israel yang tidak taat. Mereka adalah Israel yang mendukakan hati Tuhan, bahkan dikatakan mereka menyembah kepada Baal. Tetapi Tuhan dalam belas kasihannya, bahkan di dalam sumpah terhadap dirinya sendiri, bahwa Dia tidak akan terus membuang mereka, tetapi Dia akan membawa mereka untuk menikmati kesetiaan Tuhan. Nah, menarik, ditarik lebih jauh lagi, ternyata Tuhan setia kepada orang Israel bukan hanya pada titik itu kedatangan Yesus, tetapi juga pada titik di akhir zaman, bahwa Tuhan memang mengasihi orang Israel. Nah, termasuk juga kita sebagai orang-orang Israel rohani, ya, yang dapat dikatakan beroleh anugerah di hadapan Tuhan. Nah, sehingga meskipun manusia tidak setia, Tuhan setia. Nah, itu yang saya baca dalam suatu buku yang dibagikan oleh Pak Simon, bicara tentang bangsa, sebagai bangsa Israel mereka tidak setia. Person, kita bicara mulai daripada Adam sampai Nuh, sampai Abraham, bahkan setiap orang, ya, kalau dihitung dengan kesetiaan secara murni, pasti ada kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi menarik, Tuhan adalah Allah yang setia. Nah, hari ini kita bicara tentang Natal bagi para gembala. Kenapa ini saya munculkan dalam tema? Karena bagi saya ini sesuatu yang menarik. Kita tahu bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kalangan orang Israel tidak diperhitungkan. Bahkan dikategorikan dalam suatu tradisi, dikatakan kalangan yang paling rendah, yaitu yang pertama pasti para gembala, kedua pemungut cukai, yang ketiga adalah penyamak kulit. Bahkan mereka dikatakan sebagai orang yang dalam tanda kutip seperti disejajarkan seperti orang berdosa. Menarik, meskipun para gembala ini tugas mereka sepertinya hari-hari sederhana, tetapi kalau kita baca nanti bagian ini, kita melihat bagaimana kasih Tuhan pun turun atas mereka. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 8. Nanti kita baca sampai ayat yang ke-20. Kita membaca secara bergantian, mulai dari saya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf
dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Waktu kita bicara tentang Natal, apa yang kita pikirkan? Apakah kita berpikir tentang kado, pohon Natal, bicara tentang hadiah-hadiah atau baju baru, atau segala dekorasi, aksesoris Natal? Ternyata hal itu jauh daripada yang terjadi pada para gembala. Mereka tidak punya persiapan Natal, mereka tidak punya dekorasi, mereka tentu tidak punya baju baru. Hari-hari mereka, bahkan sampai malam, mereka mengembalakan kawanan domba mereka, ternak mereka. Dan kalau kita perhatikan, ternyata Natal itu bukan bicara tentang sesuatu yang kita pikirkan harus ada suatu gedung yang mewah, harus ada suatu dekorasi yang luar biasa, harus ada suatu drama yang luar biasa, atau khotbah yang luar biasa. Para gembala ini, mereka meskipun dianggap orang sebagai orang yang rendah, orang yang hina karena pekerjaan mereka, tetapi mereka menikmati Natal. Dapat dikatakan dalam perenungan saya, selain daripada Maria dan Yusuf, orang yang kedua yang merayakan Natal adalah para gembala. Nah, kenapa Tuhan begitu perhatian kepada mereka? Karena dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi kehadiran malaikat Tuhan itu ya karena utusan Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan supaya malaikat Tuhan itu datang kepada para gembala. Dan kehadiran malaikat Tuhan itu bukan kehadiran yang biasa. Dikatakan malaikat Tuhan itu hadir dengan suatu kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu meliputi mereka. Dan kemuliaan itu tentu bukan suatu hal yang biasa. Ya, sahabat, saya dapat gambarkan tentang bagaimana seorang Yesaya waktu melihat cahaya kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dia rasa tidak layak. Dia rasa ada suatu kegentaran dalam hatinya. Ada dua kemungkinan, mereka memang takut karena ini sesuatu yang tidak biasa. Tetapi ada sisi yang lain, bahwa kok ada sosok yang lain yang datang kepada kita dengan sinar kemuliaannya yang luar biasa. Jadi dalam hal ini saya dapat gambarkan bahwa para gembala di dalam kesederhanaan mereka, mereka menikmati keagungan daripada Tuhan. Jadi perayaan Natal mereka tidak pernah duga, mereka tidak pernah rancang itu akan terjadi. Tetapi malaikat Tuhanlah yang menyelenggarakan bagi mereka, karena Allah yang mengutus mereka. Sehingga kehadiran Tuhan dalam kemuliaannya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga bagi saya, waktu kita bicara tentang Natal, ya pastikan bahwa ya kemuliaan Tuhan ada di sana. Karena Natal kalau hanya sekedar acara, ya kita pasti bisa menyelenggarakan semua acara dengan kemampuan kita semaksimal kita. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan adalah bagaimana Natal itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ada suatu kemuliaan Tuhan yang hadir di sana. Allah berkenan di atasnya. Nah, memang itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi itu perkenanan Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kehadiran malaikat itu untuk memberitakan suatu berita yang besar.
kita melihat ada suatu ketimpangan sepertinya ya. Kenapa suatu berita yang besar disampaikan di padang belantara? Kenapa disampaikan kepada para gembala? Bukankah harusnya disampaikan kepada orang-orang yang berhikmat, kalangan raja, atau kepada imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, atau orang-orang yang punya kepentingan dalam hal-hal seperti ini? Kenapa berita sorga, kesukaan besar itu disampaikan kepada para gembala? Yang menarik dalam perenungan dan juga ada beberapa tafsiran yang memberikan suatu pencerahan tentang bagaimana dalam hal ini sebetulnya Tuhan bukan melihat kemewahan, kemegahan, atau kepintaran dari manusia, tetapi Tuhan memang melihat hati. Tuhan melihat sesuatu yang baik untuk dia lakukan bagi para gembala. Selain daripada menunjukkan kepada dunia orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang rendah, orang-orang yang dianggap bodoh oleh manusia, ternyata mereka ketika mereka menikmati yang namanya berita sorga, mereka menikmati dengan suatu sukacita. Karena nanti dikatakan di bagian ayat yang terakhir bagaimana mereka begitu luapnya dengan sukacita karena berita yang mereka terima, ternyata apa yang mereka dengar dan fakta yang mereka lihat itu sesuatu yang sama terjadi. Nah, dalam bagian ini menariknya dikatakan berita yang disampaikan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, suatu sukacita yang besar disampaikan kepada para gembala, tetapi untuk seluruh bangsa. Jadi kepada para gembala, tetapi untuk seluruh bangsa. Dengan kata lain, bukan hanya bagi mereka berita ini disampaikan, tetapi nanti melalui mereka berita ini juga harus diwartakan kepada banyak orang. Nah, ternyata sampai hari ini berita itu pun terwartakan kepada kita melalui para gembala, karena mereka memang melakukan tugas mereka dalam kesederhanaan mereka. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa untuk seluruh bangsa? Ya karena semua bangsa memerlukan berita ini. Saya ingat pernyataan daripada Billy Graham dalam bukunya. Orang untuk iklan sabun, mereka berani bayar harga dengan biaya yang mahal ya. Untuk iklan sabun saja orang berani membayar suatu harga dengan harga yang mahal. Tetapi untuk Injil, ya kadang-kadang orang berhitung-hitung. Padahal ini berita sukacita bagi seluruh bangsa. Nah, dalam hal ini mengingat kepada kita, ini berita yang besar, meskipun disampaikan kepada para gembala, tapi jangan anggap remeh. Ini suatu berita yang besar yang diperlukan semua orang. Bayangkan kalau kita tidak menerima berita ini, maka kita kehilangan kesempatan untuk menikmati sukacita sorga itu sendiri. Ya, bayangkan kalau para gembala tidak menerima berita ini, maka mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati berita sorga yang besar ini. Sehingga berita sorga ini merupakan suatu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa untuk seluruh bangsa? Ya karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang menuju binasa. Sehingga semua orang membutuhkan berita daripada kedatangan Kristus ke dalam dunia. Mengapa dia datang ke dalam dunia? Ini jelas di ayat berikutnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini berita yang besar itu. Jadi berita yang besar yang manusia perlukan seumur hidup dia adalah tentang juru selamat. Ada seorang pernah berkata seperti ini. Mungkin kita merasa bahwa selama hidup kita berkata, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa hidup tanpa dia. Tapi pernyataan dia kemudian bahwa mungkin kita bisa hidup tanpa dia, tapi pada saat kita mati, kita tidak bisa mati tanpa dia.
Maka kalau orang di luar Kristus biasanya mati dengan penuh ketakutan ya, kegentaran. Nah kalau kita yang sudah dalam Kristus, ya meskipun bayang-bayang maut itu ya mungkin sedikit menggentarkan, tetapi tidak menakutkan karena ada suatu harapan di baliknya. Karena kita tahu bahwa ya kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah suatu ya anugerah Tuhan untuk kita boleh berjumpa dengan Dia. Kenapa anugerah Tuhan? Yang harusnya memang kita binasa, tapi Tuhan beranugerah kita boleh hidup dalam suatu kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan. Sehingga berita ini berita yang besar. Semua orang membutuhkannya, termasuk para gembala. Dapat dikatakan meskipun Herodes tidak menerima berita itu secara langsung, tetapi Herodes juga tahu tentang berita itu. Ketika orang Majus datang, dikatakan ke Yerusalem, maka gemparlah di Yerusalem itu karena ada seorang raja yang lahir. Dipanggillah imam-imam kepala oleh Herodes tentang nubuat yang mana yang bicara tentang kelahiran anak itu. Maka Herodes menemukannya. Ada nubuat di dalam Hosea pasal yang 11 ayat pertama. Itu bicara tentang Kristus. Kemudian ada beberapa nubuat yang lain yang disampaikan. Tapi yang pasti bahwa hampir semua orang mendengar berita itu. Orang terdekat Maria, Yusuf pasti. Kemudian yang lingkaran lebih dekat lagi ya para gembala karena memang di sekitar itu. Lalu dikatakan yang mendengar lagi adalah diwakili oleh imam-imam kepala, lalu Herodes, lalu orang Majus yang terjauh. Jadi dapat dikatakan bahwa perwakilan daripada orang yang mendengar tentang kabar baik ini, kesukaan ini, itu sudah mulai banyak. Sehingga berita kesukaan besar ini perlu diwartakan kepada banyak orang lebih lagi. Karena ini bicara tentang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya kita mempunyai suatu harapan di dalam Dia. Yang tadinya mereka menunggu-nunggu Mesias yang datang, tetapi Tuhan menggenapkannya di dalam Tuhan Yesus. Nah, jelas bahwa ini memberikan suatu pemahaman kepada kita, kehadiran Kristus itu merupakan suatu kehadiran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, terutama kita yang memang merasa bahwa kita berdosa, kita tidak layak, kita membutuhkan belas kasihan daripadanya. Jadi saya perhatikan bahwa cara Tuhan itu luar biasa. Mungkin bukan kita secara langsung untuk memberitakan kepada orang lain. Misalnya kepada para gembala, Tuhan pun berbelas kasihan. Dia juga memberitakan kabar sukacita ini kepada mereka. Maka sebetulnya tugas kita ini adalah tugas yang sangat penting. Selain daripada kita sungguh-sungguh secara pribadi untuk betul-betul tahu bahwa yang saya percayai adalah Dia juru selamat saya, yang saya layani adalah memang Dia juru selamat saya, yang saya imani adalah memang Dia juru selamat saya. Tetapi lebih daripada itu, kita menghidupkan kebenaran tentang Dia. Ya, karena ya kalau kita perhatikan ya, banyak orang merayakan Natal, tapi Natal bukan lagi bicara tentang Dia juru selamat yang datang ke dalam dunia. Tapi Natal bicara tentang hadiah. Ada Santa Claus yang datang memberikan hadiah-hadiah. Lalu ada acara-acara Natal, bahkan industri yang bicara tentang aksesoris Natal. Jadi orang tidak lagi memaknai Natal lebih dalam. Ya harusnya kita belajar daripada para gembala. Mereka tidak merayakan dengan luar biasa, tetapi maknanya penuh dengan keagungan bagi kehidupan mereka. Jadi dalam kesederhanaan mereka bisa menikmati keagungan daripada Natal itu sendiri. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Jadi kalau kita perhatikan,
ada suatu paradok ya. Raja yang harusnya lahir, atau dia juru selamat yang lahir, harusnya kan lahir di tempat yang bagus, tempat yang indah dan mewah. Tetapi dalam bagian ini kita melihat berita yang disampaikan kepada para gembala bahwa juru selamat itu yang lahir, dia akan lahir dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya tentu bagi mereka ini suatu berita yang pas, karena bicara tentang pekerjaan mereka sebagai seorang gembala. Kalau bicara tentang palungan, ya mereka mengerti konteksnya. Bicara tentang kain lampin, mereka tahu konteksnya. Ya meskipun dalam hal ini sepertinya sesuatu yang tidak wajar, karena dia datang dari surga. Ya jangankan datang dari surga ya, mungkin datang dari Amerika atau datang dari negara lain, kemudian ada di palungan. Itu sepertinya tidak wajar. Ada orang berkata seperti ini, bahwa ini memang tempat tidur yang kecil, tapi mempunyai isi yang sangat besar. Palungan ini memang tempat yang sangat kecil, tetapi isinya dibutuhkan oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena di sanalah raja di atas segala raja, raja sorga, raja dunia, dia lahir di sana. Meskipun dia lahir dalam suatu kesederhanaan. Nah, ini merupakan suatu cara Tuhan untuk memang merendahkan diri, untuk hadir di antara orang-orang yang memerlukan dia. Ya kalau kita perhatikan, ya ini cara kesederhanaan ya. Kesederhanaan untuk, ya meskipun dia raja, ya dia tidak harus berperilaku sebagai raja dalam dalam semua yang dia perlukan. Dia bisa hadir dalam suatu kesederhanaan supaya memang kehadirannya bisa dirasakan oleh orang-orang yang dijumpai oleh dia. Ya sehingga bagian ini memang menegur kita. Kadang-kadang ya kita lupa dengan satu yang namanya kesederhanaan yang diperlukan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena kita seringkali ya mulai sesuai dengan status kita mulai mengangkat diri kita sedemikian rupa. Padahal dia adalah raja, dia tetap merendahkan dirinya. Sehingga ada seorang berkata bahwa ini cara pelayanan yang turun dari atas ke bawah, tapi dalam suatu kesederhanaan dan juga dalam suatu wibawa, dalam suatu karakter yang besar. Ada suatu keterbalikan ya kadang-kadang. Allah datang ke dunia dari atas ke bawah. Nah manusia pengen dari bawah naik ke atas. Dia dari atas terus-terus merendahkan dirinya. Kita ingin terus-terus naik. Ya naik dalam pemahaman yang positif tidak masalah, tetapi naik dengan cara-cara yang tidak benar itu suatu masalah yang besar. Tapi yang menarik bahwa pesan ini boleh dimengerti oleh mereka. Bahkan kita mengerti bahwa kalau kita bicara tentang para gembala ya, mereka kan menggembalakan kawanan domba. Setelah saya coba membaca kenapa mereka menggembalakan kawanan domba, ada kemungkinan kawanan domba yang mereka gembalakan ini domba-domba yang nanti kemudian akan dipersembahkan pada waktu Paskah. Artinya apa? Artinya ya kalau mereka menggembalakan kawanan domba ini, jadi mereka berusaha untuk memperhatikan domba-domba ini supaya mereka sehat, mereka tidak pincang, mereka semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sehingga sampai pada waktu malam pun mereka menjaganya. Dan menarik, meskipun orang menganggap pekerjaan mereka pekerjaan yang hina, tapi tanpa orang sadari sebetulnya ini menggambarkan tentang bahwa ya manusia
meskipun menganggap itu hina, tapi pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang mulia. Ya kenapa? Ya kalau benar daripada penafsir berkata bahwa kemudian domba-domba ini yang mereka gembalakan ini akan diambil dan akan dipersembahkan pada hari Paskah, berarti pekerjaan mereka apa? Mulia. Dan kalau kita mau kaitkan secara benang merah, kenapa Yesus hadir dan lahir di kandang domba? Ya berarti dia mau menyampaikan suatu pesan bahwa dia adalah anak domba Allah yang nanti menghapus dosa dunia, seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi meskipun sepertinya bagi manusia itu suatu yang hina, mengapa dia rela hina? Ya karena manusia yang hina. Jadi dia seakan-akan mengambil tempat manusia itu, supaya manusia mengalami kehidupan yang mulia di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini Natal yang sangat menarik ya. Pada malam hari tiba-tiba malaikat datang dan suatu kemuliaan Tuhan, lalu memberikan pesan pada mereka bahwa malam ini lahir seorang juru selamat. Lalu berikutnya tidak usah diundang paduan suara. Paduan suara sorga datang, yaitu para malaikat itu. Dan pesannya sungguh indah sekali ya. Jadi malaikat memberi suatu pesan yang sungguh luar biasa di dalam choir mereka, di dalam pujian-pujian mereka. Dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ketika anak itu lahir, sukacita sorga luar biasa, sehingga pujian bagi Allah Bapa dinaikkan. Kenapa mereka menaikkan pujian bagi Allah Bapa? Karena mereka tahu bahwa anak yang dilahirkan ini adalah anak yang penting, yang dibutuhkan oleh seluruh dunia, yang dibutuhkan oleh seluruh kita. Sehingga kelahirannya adalah kelahiran yang memuliakan Allah Bapa di sorga. Melaluinya Allah Bapa ditinggikan. Dan ini juga memberitahukan pada kita bahwa ya kita sebagai orang Kristen harusnya hidup semakin hari semakin memuliakan Allah Bapa di sorga. Jadi bukan hanya semakin hari semakin untuk kepentingan kita. Jadi ini bicara tentang seringkali manusia mempunyai kesukaan-kesukaan yang pendek. Kesukaan-kesukaan yang pendek artinya adalah kepuasan yang sementara saja, kepuasan yang hanya memenuhi daging saja, dan kadang-kadang kepuasan seperti itu kepuasan yang palsu. Tetapi kenapa malaikat sungguh bersukacita? Karena kepuasan, kesukaan yang Allah berikan pada kita adalah kesukaan yang kekal. Memang ada efeknya untuk kehidupan kita karena kita diselamatkan, tetapi lebih daripada itu mereka memuji pekerjaan Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan hati, memberikan sukacita yang besar itu bukan hanya bagi seluruh bangsa, tapi sukacita yang kekal yang dianugerahkan kepada manusia. Nah, dalam bagian ini kita melihat cara Tuhan luar biasa. Jadi melalui malaikat Tuhan itu, malaikat ingin berkata bahwa apa yang dikerjakan oleh dia, yang pertama supaya manusia pada akhirnya datang untuk memuliakan Allah Bapa di sorga, supaya kita tertarik untuk memuliakan dia, hidup menyenangkan hati dia, bukan lagi hidup berpusat kepada diri sendiri, tetapi hidup berpusat kepada dia yang beranugerah dari sorga. Dan yang disampaikan kepada kita dan juga kepada malaikat Tuhan dikatakan, selain daripada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bagaimana damai itu ada? Ya Kristus harus datang ke dalam dunia.
Dan damai itu akan menjadi bagian seseorang yang menerima dia. Jadi dikatakan damai itu ada di hati mereka. Ya, maka mengapa ada damai? Ya karena mereka tahu bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Mereka bukan lagi orang-orang yang tertuduh ya. Ya karena iblis selalu mendakwa kita, menuduh kita bahwa kita tidak layak, kita orang berdosa, kita akan dihakimi Tuhan, kita akan dibuang oleh Dia. Jadi kehadiran Kristus itu memberi damai, bahwa Dia datang, Dia mengangkat kita, dan Dia membebaskan kita dari hukuman dosa itu. Lalu selain daripada damai di dalam hati kita secara pribadi, maka adanya damai dengan semua orang. Ya tentu kita tidak bisa membuat orang suka kepada kita, atau kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kita bisa berdamai dengan orang lain. Kita tidak menjadi orang yang pembalas dendam, atau kita menjadi orang yang penuh dengan kemarahan kepada orang lain, lalu kita mau menghakimi mereka. Tetapi dalam hal ini kita mau mengasihi orang lain, sama seperti Kristus sudah mengasihi kita. Lalu berikutnya yang sangat penting adalah ya kita berdamai dengan Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus tentunya. Bukan karena kita beri persepuluhan, persembahan supaya Tuhan berbuat baik pada kita, berkenan pada kita, atau kita melakukan usaha-usaha kita dalam perbuatan-perbuatan baik kita, tidak. Tetapi memang kita menerima anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita sungguh-sungguh mengimani apa yang Yesus kerjakan bagi kita adalah memang pekerjaan Allah bagi kita. Lalu kita berdamai dengan Dia, kita tidak mau hidup lagi mendukakan hati Dia, kita mau hidup benar supaya Dia ditinggikan dan Dia dimuliakan. Nah, ini sesuatu yang berita yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara tentang Natal bagi para gembala, sederhana, tapi punya makna yang besar. Secara pribadi berita itu datang kepada mereka tepat apa yang mereka bisa mengerti. Lalu berita itu bicara tentang keselamatan yang mereka terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berita itu bicara tentang bagaimana Allah harus dimuliakan, bagaimana kita hidup harus damai sebagai orang percaya. Nah, ini sesuatu yang sangat besar. Maka kalau kita merayakan Natal lalu kita tidak memahami tentang bagian ini, saya pikir kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk mengerti tentang makna Natal. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi menarik dalam bagian ini, ketika apa yang disampaikan itu mereka dengar, lalu kemudian mereka bertindak. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan pada kita. Berita ini berita yang bagus, berita yang sungguh indah. Tetapi mereka tidak mau hanya sekedar mendengar berita daripada malaikat, tidak hanya senang dengan pujian surga yang dinaikkan oleh para malaikat itu, tetapi menarik ada respon dari mereka. Nah, saya pikir perlu selain daripada kita memaknai tentang suatu Natal, ayat-ayat tentang Natal, perlu kita mempunyai sikap sama seperti para gembala ini. Mereka mengambil respon yang sangat luar biasa. Padahal ada nggak alasan bagi mereka untuk berkata, besok, nanti dulu, lalu mereka acuh tak acuh, anggap aja ini hanya kabar seperti ini saja.
Banyak alasan bagi mereka kemudian berkata bahwa kami kan sedang menjadi seorang gembala domba. Domba kami juga perlu diperhatikan. Bagaimana nanti kalau harus dibawa ke sana lain sebagainya. Tapi ternyata mereka tidak, dalam bagian ini kita tidak mendengar alasan-alasan seperti itu ya. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem. Ya, dengan kata lain, ada suatu berita yang kadang-kadang kita dengar dari pesan firman Tuhan melalui hamba Tuhan, yang kadang-kadang kita juga harus secara benar meresponnya. Jadi bukan merespon dengan acuh tak acuh, menganggap ini sebagai angin lalu, atau masuk telinga kanan keluar dari telinga kiri, atau hanya di gereja saja lalu pulang kita mengabaikannya. Tidak. Tetapi harusnya itu tertanam bagi kita dan kita renungkan, lalu kita mengambil suatu respon yang tepat. Kenapa perlu respon yang penting, yang cepat? Ya karena waktu kita mengambil respon itu, kita akan mengetahui apa yang kita dengar itu ternyata adalah sesuatu yang benar, yang memang Tuhan nyatakan bagi diri saya. Ya dulu waktu saya masih SMA ya saya banyak cita-cita, kadang-kadang ingin jadi polisi, kadang-kadang ingin jadi dokter. Ya, tapi semua bicara tentang kedaulatan Tuhan. Meskipun saya tahu, ya, secara ekonomi keluarga tidak mendukung. Tetapi waktu saya ikut KKR, ketika saya mendengarkan pesan firman Tuhan memanggil untuk menjadi hamba Tuhan, awalnya saya anggap biasa. Tapi datang berikutnya, pesan itu terus saya dengar dan rasanya menggerakkan hati saya, mendorong hati saya. Dan pada akhirnya berikutnya orang-orang semua biasanya udah langsung maju ya, di hari pertama, hari kedua udah langsung maju. Udah saya berikutnya ya saya maju. Saya seorang diri. Ya saya rasa sudah tidak tahan lagi karena saya sudah menolak berkali-kali kan. Akhirnya didoakan dan mulai saya memberi diri untuk memang punya komitmen untuk melayani Tuhan. Apakah itu berjalan dengan lancar? Ya semuanya butuh proses. Tetapi yang pasti itu menggerakkan hati saya. Selalu saya diingatkan lagi untuk melayani Tuhan, diingatkan lagi untuk melayani Tuhan. Dan saya rindu untuk belajar firman Tuhan, beribadah, berdoa. Saya rasa inilah yang terjadi pada para malaikat, para gembala. Mungkin lebih daripada ini. Jadi mereka rasa terdorongnya begitu luar biasa, sehingga mereka cepat-cepat berangkat, sehingga kemudian mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dan dikatakan apa yang mereka dengar dengan yang mereka lihat itu sama. Jadi sukacitanya adalah ternyata apa yang Tuhan beritahukan, yang saya dengar, dan kemudian kenyataan yang saya lihat itu sama seperti yang diberitakan oleh malaikat itu. Jadi kalau kita tidak berespon, ya saya yakin pasti tidak ada terjadi sesuatu hal yang luar biasa, karena kita tidak berespon terhadap apa yang Allah ingin nyatakan bagi kita. Tetapi kalau kita ingin berespon pada Dia, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang dinyatakan kepada kita. Dan itu pun yang terjadi pada para gembala ini. Waktu mereka berespon dengan tepat, dengan baik, mereka melihat kenyataan itu, mereka bersukacita. Sehingga dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tadi yang begitu bersukacita mengabarkan kabar kesukaan itu adalah apa? Adalah malaikat. Sekarang sukacita itu bukan hanya dikabarkan oleh malaikat, tetapi sukacita itu memenuhi hati mereka. Karena yang mereka dengar, yang mereka lihat tentang anak itu betul-betul mempengaruhi hati dan pikiran mereka.
Saya kemarin dikirim oleh seorang teman melalui WhatsApp ya, suatu pesan yang sangat bagus. Tanda orang Kristen yang sejati adalah mereka yang merespon terhadap firman Tuhan. Karena ya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus berkata, kalau dia dombaku, dia akan mendengarkan suaraku. Tetapi kalau dia domba yang palsu, dia tidak akan mendengar dan merespon terhadap firman Tuhan. Nah, saya yakin ini gambaran terhadap para gembala ini. Ya, meskipun mereka dianggap sebagai orang yang hina, orang yang tidak punya kelas di kalangan pada waktu itu, tetapi menarik, secara iman mereka punya kelas di hadapan Tuhan. Ya, dalam tanda kutip tentunya, karena mereka berespon terhadap berita itu. Jadi responnya adalah mereka memang pergi ke sana, menjumpai anak itu, dan sukacita itu hidup dalam kehidupan mereka. Jadi saya meyakini bahwa hidup mereka sejak saat itu tidak menjadi hidup yang hanya sekedar menjadi seorang penggembala domba, tetapi ada suatu hal yang menghidupkan, yaitu juru selamat yang hadir dalam kehidupan mereka. Dan ini menjadi suatu catatan sejarah yang bukan hanya patut kita kenang, tetapi patut menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau Tuhan datang kepada kita, memberikan suatu pesan bagi kita, baik kita berespon dengan benar. Karena respon yang benar itu menunjukkan tentang bahwa kita benar-benar adalah Kristen yang sejati. Apalagi bicara tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Jadi saya ingin mengajak kita, kalau secara pribadi belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari membuka hati untuk percaya kepada Dia. Mari untuk serius pada Dia. Mari untuk melihat apa yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan hadirnya ke dalam dunia. Itu hanya untuk kepentingan kita, supaya hidup kita ini diangkat di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita berdoa.